Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang berbahagia, kita bisa ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu di channel Santri Berbagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara kita meminta maaf saat lebaran atau hari raya. Ada beberapa kitab yang kita jadikan referensi, yaitu ada kitab Salalimul Fudula karangannya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, ada kitab Al-Minah Husaniyah karangannya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, ada kitab At-Taubah karangannya Syekh Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, ada juga kitab Sulam Taufik karangannya Syekh Abdullah bin Husain Ba'lawi. Oke teman-teman, yang perlu kita perhatikan sebelum minta maaf pada orang yang kita sakiti, kita harus tahu bahwasanya dosa kita kepada orang lain atau kita kenal dengan hak adami itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada dosa yang terkait dengan al-a'rad, harga diri atau kehormatan orang tadi. Yang kedua berhubungan dengan al-amwal, harta benda. Yang ketiga berhubungan dengan nufus atau jiwa. Nah, oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama yang berhubungan dengan al-a'rad, harga diri atau kehormatan seseorang. Semisalnya dosa kita menggunjing, menjelekkan orang lain, menfitnah, kemudian mengadu domba orang tadi, dan lain sebagainya yang sifatnya kita merusak harga diri orang lain dan menyakitinya. Untuk kita minta maaf, itu kita lihat-lihat dulu apabila gunjingan kita, fitnahan kita, menjelek-jelekannya kita kepada orang tadi telah terdengar oleh orang tadi, telah sampai pada orang tadi, maka jalan satu-satunya tidak lain harus kita minta maaf langsung kepada orang tadi secara khusus. Kita sebutkan apa kesalahan kita, kita ceritakan apa kesalahan kita. Semisal ketika hari raya kita silaturahim kepada orang tadi, kita minta maaf kepada orang tadi. Semisal, Pak, mohon maaf dulu saya pernah menfitnah, pernah menyakiti, menjelek-jelekan Anda dan seterusnya. Itu disebutkan secara khusus. Harus seperti itu karena sudah terdengar oleh orang tadi. Biar nanti hubungan keduanya bisa baik lagi, biar meredam kemarahan ataupun sakit hati dari orang yang disakiti tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gunjingan tadi, fitnahan tadi belum sampai terdengar oleh orang yang disakiti tadi, maka di dalam kitab Al-Minah Husaniyah dijelaskan tidak perlu kita datangi orang tadi dan minta maaf secara langsung. Karena apa? Karena ini nanti akan malah menimbulkan luka baru, bisa akan menyulut api kebencian, kemarahan, bahkan bisa terjadi pertengkaran. Ketika kita ceritakan, beberkan bahwasanya kita telah merusak harga dirinya. Terus bagaimana jalan keluarnya? Cukup orang tadi mendoakan agar dosa-dosa orang yang disakiti tadi diampuni oleh Allah. Kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Di samping itu ada keterangan juga di kitab Al-Minah Husaniyah yang disampaikan oleh Syekh Abil Mawahib Asyadili. Beliau berkata bahwasanya kita baca nanti surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, yang mana pahalanya surat-surat tadi kita kirimkan. Kita kirimkan ke buku catatannya orang yang kita sakiti tadi. Dengan tujuan apa? Tujuannya biar antara pahala surat tadi dan dosa kita menggunjing tadi saling berhadapan-hadapan, sehingga pahalanya surat tadi bisa mengimbangi dosa kita.
Kalau nanti di hari kiamat itu kita dimintai pertanggungjawaban atas dosa kita tadi, kita sudah persiapan amal untuk menggantinya. Karena sudah kita maklumi keterangan di dalam hadis sahih bahwasanya ketika kita punya kesalahan pada orang lain, maka dimintai pertanggungjawaban. Diambil pahala-pahala kita, diserahkan pada orang yang kita sakiti. Kalau pahala kita habis, maka kesalahannya orang tadi dilimpahkan kepada kita. Nah, untuk mensiasati agar tidak terjadi seperti itu, ya kita persiapan. Seperti tadi. Jadi cukup mendoakan. Cuma karena ini momennya adalah hari raya, tidak ada salahnya, bahkan lebih baik kita di samping mendoakan agar orang tadi diampuni oleh Allah, kita tetap berkunjung silaturahim pada orang tadi, minta maaf secara umum saja, mohon maaf lahir dan batin. Tidak usah kita sebutkan secara khusus. Insya Allah itu sudah cukup. Kemudian ada kalanya orang yang kita sakiti tadi itu domisilinya jauh. Kita tidak bisa berkomunikasi atau bahkan sudah meninggal dunia. Maka ya cukup kita doakan seperti tadi. Kita doakan agar orang tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan sebaiknya kita tambahi tadi amalan surat Fatihah, surat Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, kita kirimkan ke buku catatan orang tadi. Biar sebagai persiapan ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Oke teman-teman, ada tips yang sayugyanya kita amalkan untuk terbebas secara umum dari dosa-dosa yang seperti itu, yaitu jangan lupa kita mengistiqomahkan membaca Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhi wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita baca 3 kali setelah sholat fardu. Karena doa tadi mengandung kita meminta ampun pada Allah yang Maha Agung, dosa kita, dosa kita, wali walidaya, dosa kedua orang tua kita, wali masyayikhi, doa guru-guru kita, kemudian yang keempat, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dosanya orang-orang yang haknya menjadi tanggungan kita. Yaitu isinya orang-orang yang kita sakiti tadi. Itu kita mintakan ampun pada Allah. Kemudian ditambah lagi kita memintakan ampun wali jamil muslimina wal muslimat, orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita mintakan ampun. Insya Allah kalau kita istiqomah setiap hari pada sholat maktubah 3 kali, insya Allah juga bisa menjadi solusi kita, walaupun kita sering melakukan perbuatan dosa hak adami, insya Allah dengan kita meruntinkan doa tadi, insya Allah bisa menjadi solusi kita aman nanti kelak di akhirat ketika dimintai pertanggungjawaban. Oke teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika nanti berkaitan dengan al-amwal atau harta benda, maka tidak cukup kita minta maaf. Ucapan minta maaf tidak cukup. Akan tetapi perlu kita atau wajib kita mengembalikan harta yang kita rebut tadi. Jadi masalah harta mungkin dosa kita karena mencuri harta orang lain, merebut hak harta orang lain, mengambil harta orang lain tanpa seizin dan lain sebagainya yang terkait harta tadi kita kembalikan pada pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak ada bagaimana? Sudah meninggal misalnya, maka kita kembalikan pada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak diketahui kabar beritanya, bagaimana? Jalan keluarnya terakhir
harta tadi kita sedekahkan pada fakir miskin atau pada anak yatim, yang mana pahala sedekah tadi itu kita khususkan untuk orang yang memiliki harta tersebut. Jadi kita bersedekah untuk pemilik harta tersebut. Itu adalah solusi kita untuk persiapan nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kalau kita belum mampu bagaimana? Nah, kalau sudah mampu kita kembalikan. Kalau hartanya masih, ya sesuai kondisi hartanya. Kalau hartanya itu sudah tidak ada atau ada tapi sudah rusak, maka kita wajib mengganti harta tersebut ya sesuai dengan sepadannya, kita ganti. Itu kalau mampu. Kalau belum mampu untuk menggantinya, paling tidak di hatinya itu punya niat yang kuat, sewaktu-waktu dia mampu akan dia kembalikan. Terus bagaimana kalau nanti sebelum mengembalikan orang tadi keburu meninggal dunia? Nah, ini jadi masalah. Nah, tapi kalau nanti dia sudah punya niat, tekad kuat untuk mengembalikan sewaktu-waktu mampu, insya Allah bisa diharapkan dengan rahmatnya Allah, orang tadi diampuni oleh Allah, dan dengan harapan orang yang punya harta tadi oleh Allah diganti dengan ganti yang lebih banyak dan lebih bagus. Itu harapannya. Yang penting ada tekad kuat untuk mengembalikan tadi. Oke teman-teman, untuk yang bagian ketiga adalah an-nufus, yaitu berkaitan dengan jiwa. Bisa dengan cara menghilangkan nyawa seseorang, membunuh atau menghilangkan anggota tubuh seseorang, memotong jari orang lain dan lain sebagainya. Yang mana untuk yang bagian ketiga ini terkait tindak pidana, maka secara khusus di dalam bab fikih itu dijelaskan aturan mainnya. Ada istilah kisos, yaitu hukuman sepadan, kalau membunuh ya harus diganti membunuh dan lain sebagainya. Ada diat, ada denda, ada istilah ganti rugi atas kesalahannya tadi, yang mana itu diatur di dalam kitab fikih. Bahkan nanti bisa menempuh jalur damai, minta maaf pada keluarganya atau yang bersangkutan. Alhamdulillah kalau nanti bisa dimaafkan, urusannya selesai. Tapi pada intinya untuk yang ketiga ini adalah sudah teratur di dalam bab fikih, dan mungkin ada sebagian yang tidak bisa diterapkan di negara kita terkait hukum negara. Tidak ada hukum kisos, cuma negara punya hukum tersendiri, dan itu kita sikapi dengan bijak. Terima kasih teman-teman. Di samping kita melakukan hal-hal seperti tadi, kita minta maaf pada orang yang kita sakiti, jangan lupa kita juga wajib minta ampun kepada Allah. Karena kita telah melanggar larangannya Allah, dilarang kita untuk menyakiti sesama, kita tetap menyakiti, kita ada unsur melanggar perintah Allah. Melanggar larangannya Allah. Maka kita juga memohon ampun pada Allah, kita taubat pada Allah dengan hati penuh penyesalan dan bertekad tidak akan mengulangi dosa sesamanya tadi di waktu yang akan datang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap keilmuan kita. Bila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.